Selamat siang, Bu Risya dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Christina Layung Adinityas, dengan NIM 211224036. Saya Ignatia Hera Sigijuita dengan NIM 211224033. Saya Mega Puspitasari dengan NIM 211224043. Slide pertama. Baik, di sini ada pengertian menurut para ahli. Pengertian menurut para ahli ini juga. Yang pertama, menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari tahun 2013 halaman 1. Di sini memaparkan bahwa bahan ajar merupakan fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari metode, media, materi belajar, standar parameter, metode evaluasi yang dirancang dengan terstruktur yang memiliki tujuan pembelajaran agar pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Lalu yang kedua di sini ada PANET tahun 1995. Memaparkan bahwa bahan ajar merupakan materi atau objek pelajaran yang dibuat dengan terstruktur, yang dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik untuk mengarungi aktivitas belajar mengajar. Jadi, pada intinya, menurut kedua para ahli tersebut, yang dimaksud bahan ajar adalah merupakan suatu rancangan sebagai jalannya kegiatan pembelajaran. Oke, next. Lalu pengertian bahan ajar menurut kelompok. Di sini kami memiliki pengertian bahwa bahan ajar itu merupakan materi yang sengaja dibuat sebagai patokan dalam kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan kompetensi utama. Jadi kembali di awal tadi bahwa bahan ajar atau langkah-langkah bahan ajar itu merupakan suatu rancangan sebagai jalannya kegiatan pembelajaran agar nantinya ketika pembelajaran kegiatan tersebut berlangsung akan tertata. Selanjutnya. Baik, lalu apa itu langkah-langkah bahan ajar? Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa bahan ajar adalah materi yang sengaja dipersiapkan untuk memulai kegiatan belajar dan mengajar. Jadi, langkah-langkah bahan ajar merupakan suatu rangkaian bagi kita untuk membuat bahan ajar itu sendiri agar lebih terstruktur dan lebih baik dalam pembuatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengenai langkah-langkah dari bahan ajar. Nah, berikut kami sajikan dalam bentuk bagan mengenai tahap pengembangan bahan ajar tersebut. Untuk yang pertama adalah tahap membuat silabus atau RPP bahan ajar cetak. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP bahan ajar cetak, memuat kompetensi inti atau kompetensi dasar, indikator, pokok bahasan, sub pokok bahasan, estimasi waktu, serta daftar pustaka yang akan digunakan. Kemudian tahap kedua yaitu menulis bahan ajar cetak. Menulis bahan ajar artinya memindahkan pengajaran mata pelajaran melalui tulisan. Oleh karena itu, prinsip penulisan bahan ajar
sama dengan prinsip-prinsip pengajaran dalam kelas biasa. Perbedaannya yaitu dari segi bahasa, setengah formal dan setengah lisan, bukan seperti buku teks yang bersifat formal. Kemudian tahap ketiga adalah review lapangan. Mereview artinya melakukan uji coba lapangan dan kemudian selanjutnya adalah tahap revisi. Tahap revisi ini artinya merevisi kembali bahan ajar sebelum digunakan dalam pembelajaran di kelas. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sigi. Mohon maaf, maksudnya dilanjutkan oleh Mega. Baik, maaf, saya lanjutkan. Selain itu, dari langkah-langkah yang sudah saya paparkan tadi, terdapat 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik. Nah, untuk langkah yang pertama adalah analisis. Pada tahap ini dicoba untuk mengenali siapa peserta didik dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki. Nah, perilaku awal ini berkenaan dengan penguasaan dan kemampuan bidang ilmu atau mata tataran yang sudah dimiliki peserta didik. Kemudian tahap kedua atau langkah kedua adalah perancangan. Dalam tahap perancangan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan. Yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. Maksudnya adalah analisis yang telah dilakukan, maka akan diperoleh peta atau diagram mengenai kompetensi yang akan dicapai peserta didik, baik itu kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum dan kompetensi khusus ini, jika dirumuskan kembali dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka akan menjadi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Kemudian, yang kedua adalah pemilihan topik mata tataran. Maksudnya adalah bahwa jika tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dan analisis dilakukan, maka punya gambaran mengenai kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik melalui proses belajar di kelas. Dengan demikian, peserta didik juga dapat segera, dengan demikian, guru juga dapat segera menetapkan topik mata pelajaran dan isinya. Acuan utama dalam pemilihan topik mata pelajaran adalah silabus dan analisis instruksional yang telah guru miliki. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan media dan sumber. Pemilihan media dan sumber ini harus dilakukan setelah guru memiliki analisis instruksional dan mengetahui tujuan pembelajaran. Guru diharapkan tidak memilih media hanya karena media tersebut tersedia bagi peserta didik. Di samping itu, peserta didik diharapkan juga tidak langsung terbujuk oleh kesediaan beragam media yang canggih yang sudah berkembang semakin pesat. Contohnya seperti komputer. Kemudian, hal yang keempat adalah pemilihan strategi pembelajaran. Tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika merancang aktivitas belajar. Dalam merancang urutan penyajian harus berhubungan dengan penentuan tema atau isu atau konsep, teori, prinsip, prosedur utama yang harus disajikan dalam topik mata pelajaran. Kemudian langkah ketiga adalah pengembangan. Nah, persiapan dan perancangan yang matang sangat diperlukan dalam mengembangkan bahan ajar dengan baik. Di sini ada beberapa saran yang dapat membantu
yang dapat membantu guru untuk memulai mengembangkan bahan ajar. Yang pertama adalah tulislah apa yang dapat ditulis, seperti mungkin berbentuk LKS, karena LKS merupakan bagian dari penyusunan buku atau panduan praktik. Kemudian yang kedua, jangan merasa bahwa bahan ajar harus ditulis secara berurutan. Yang ketiga, tulis atau kembangkan bahan ajar untuk peserta didik yang telah dikenal. Kemudian keempat, ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi peserta didik. Kemudian kelima, ragam contoh, alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam membuat bahan ajar. Yang kemudian langkah terakhir adalah evaluasi dan revisi. Nah, evaluasi ini merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Di samping itu, evaluasi juga diperlukan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga menjadi bahan ajar yang baik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti. Berikut hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah menyusun bahan ajar. Yang pertama itu menyusun silabus dan RPP. Maksudnya di sini kita sebagai pendidik harus memiliki keterampilan dalam membuat silabus dan RPP secara mandiri. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh asal-asalan dan juga harus bisa mengembangkan hal tersebut supaya kita bisa mengetahui dan mengukur antara kompetensi dasar dengan karakteristik setiap peserta didik. Lalu yang kedua adalah menulis bahan ajar dengan menggunakan strategi instruksional. Apa itu strategi instruksional? Strategi instruksional adalah cara atau mungkin perpaduan dari urutan kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolahan. Jadi misalnya dengan pengorganisasian materi pelajaran dengan peserta didik, lalu peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi kita harus bisa memadukan hal-hal tersebut supaya materi yang kita ajarkan bisa masuk ke dalam peserta didik. Jadi kita bisa menulis bahan ajar, artinya memindahkan pengajaran mata pelajaran melalui tulisan. Oleh karena itu, prinsip penulisan bahan ajar sama dengan prinsip-prinsip pengajaran di dalam kelas biasa. Bedanya tuh dari segi bahasa. Ada yang lisan, ada yang secara teks seperti itu. Lalu yang ketiga ada mereview. Mereview di sini artinya melakukan uji coba lapangan dan merevisi bahan ajar sebelumnya. Jadi, walaupun kita sudah selesai membuat bahan ajar yang baik, kita harus mengkilas balik bahan ajar yang telah kita buat. Kita harus bisa melihat apakah bahannya ini akan cocok dan akan intensif apabila kita berikan kepada peserta didik. Nah, yang keempat, ini merangkum dari ketiga hal-hal penting ini, yaitu harus memperhatikan peserta didik, lingkungan, dan tujuan pembelajaran. Jadi, peserta didik di sini yang saya maksud, seperti yang kita ketahui, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus bisa menyesuaikan karakteristik ini dengan bahan ajar yang telah kita buat. Kita tidak boleh memberikan beban yang terlalu berat untuk peserta didik yang mungkin sulit untuk memahami suatu materi.
Nah, lalu yang kedua itu lingkungan. Kita harus bisa mencocokkan materi dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya lingkungan sekolahan berada di daerah industri. Nah, jadi kita harus bisa mencocokkan agar peserta didik mampu menerapkan materi-materi tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang terakhir, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini ada kaitannya dengan kompetensi dasar, karena dalam kompetensi dasar itu terdapat tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita harus bisa mengembangkan bahan ajar agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni kompetensi dasar itu sendiri. Lalu selanjutnya, ini berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun PPT ini. Selanjutnya, waktu dan tempat akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, dari kelompok 11 atau presentasi yang telah kami paparkan. Jika dalam presentasi kami ada kata dan yang berbicara, kami mohon maaf. Terima kasih.